Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Coba kalian perhatikan, di depan kalian ada gambar sebuah kapal. Tahukah kamu apa nama kapal seperti pada gambar di samping ini? Ya, ini namanya kapal pinisi. Nah, kapal pinisi ini adalah kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi ini kapal yang istimewa, lain dari yang lain. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal pinisi ini sendiri umumnya punya 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Keren sekali ya kapal pinisi ini. Nah, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep maritimnya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia mempunyai budaya yang beragam. Budaya tersebut antara lain seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain-lain. Keberagaman suku bangsa ini merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, ciri keragaman budaya lokal di Indonesia. Budaya Indonesia itu punya keragaman suku bangsa yang begitu banyak. Kemudian, Indonesia juga punya berbagai macam bahasa daerah. Kemudian, keberagaman religi atau agama. Ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, keberagaman seni dan budaya. Salah satu wujudnya dalam kesenian, baik itu dalam seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, ataupun seni rupa. Nah, keberagaman budaya ini ada yang terpengaruh juga dari budaya luar. Ya, dampak keragaman dari segi kebudayaan. Yang pertama, karena mudahnya masuk pengaruh luar ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Kalau dua hal ini tidak disaring dengan baik, maka akan menggerus kebudayaan Indonesia sendiri. Kemudian, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Kemudian, ada tontonan dan adegan film yang kurang pantas, membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Nah, beberapa hal di sini harus diwaspadai agar tidak mempengaruhi budaya milik Indonesia. Nah, berikut ada contoh budaya asli Indonesia. Ada reog, kemudian ada tari kecak, dan ada alat musik angklung. Nah, sekarang contoh budaya serapan dari bangsa lain atau dari negara lain. Contohnya ada musik keroncong, kemudian barongsai, dan ada tari coke. Nah, perhatikan di sini, Indonesia ini kan negara kepulauan dan disatukan oleh laut. Ini mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Kita di Indonesia ini tidak bisa terus-menerus menggunakan transportasi darat karena antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu terpisah oleh lautan. Adapun jenis mode transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan transportasi antar pulau ini memadai, maka akan sangat membantu kehidupan masyarakat ya. Nah, berikut adalah peta jalur transportasi udara di Indonesia. Ini adalah petanya. Beberapa bandar udara yang ada di Indonesia. Ada Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Kuala Namu di Medan, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Sentani di Papua, Bandara Patimura di Ambon, Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Bandara Syamsuddin Nur di Kalimantan Selatan, dan Bandara Lombok di Nusa Tenggara Barat.
Ada banyak lagi ya bandara-bandara yang lain yang ada di Indonesia. Ini hanya beberapa yang Ibu sebutkan. Kemudian selanjutnya, ini adalah peta jalur transportasi laut di Indonesia. Nah, ini peta jalurnya. Nah, berikut beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Pelabuhan Bakahuni di Lampung, Pelabuhan Tanjung Priuk ada di Jakarta, Pelabuhan Gilimanuk ada di Bali, Pelabuhan Lembar di Nusa Tenggara Barat, Pelabuhan Buton di Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Ambon di Maluku, Pelabuhan Jayapura di Papua, dan Pelabuhan Dwi Kora di Kalimantan Barat. Masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang lainnya. Kemudian, banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya adalah gambar berikut. Perhatikan gambarnya. Di sini ada keluarga yang sedang bermusyawarah. Bermusyawarah itu merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Di sini keluarga Pak Hari sedang bermusyawarah. Musyawarah di rumah itu contohnya seperti apa? Salah satu contohnya musyawarah di rumah adalah musyawarah ketika pembagian tugas dalam membersihkan rumah. Kemudian contoh lain bermusyawarah ketika ingin menentukan tempat liburan. Itu musyawarah sederhana yang dilakukan di rumah. Pengambilan keputusan secara musyawarah dapat dilakukan dimanapun. Tadi kita sudah lihat contoh yang di rumah. Musyawarah juga atau pengambilan keputusan juga dapat dilakukan di sekolah. Contohnya di sini adalah pemilihan ketua kelas. Kemudian dapat juga dilakukan di masyarakat. Di sini ada contohnya pemilihan ketua RT, kemudian ada rapat masyarakat, kemudian ada pemilu. Ini adalah contoh-contoh pengambilan keputusan secara musyawarah ya, jadi bisa dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.